Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B2 akan memaparkan materi mengenai salah satu jenis bangun ruang yaitu kerucut. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ibu Raid Sahartarti, kemudian ada saya sendiri yaitu Teta Sulistiawati, yang ketiga ada Ibu Diana Destria, yang keempat ada Ibu Dea Safitri, yang kelima ada Ibu Wanti Heriani, dan yang terakhir ada Ibu Restu Fitriani. Nah, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kerucut, yang akan disampaikan oleh Ibu Dea Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan definisi kerucut. Dalam geometri, kerucut adalah sebuah linmas istimewa yang beralas lingkaran kecuali memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, di sini ada beberapa contoh kerucut yang ada di sekitar kita. Yang pertama seperti topi caping, yang kedua monumen Jogja, yang ketiga nasi tumpeng, yang keempat topi ulang tahun. Jadi definisi kerucut adalah sebuah linmas istimewa yang memiliki sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur kerucut yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Destria. Unsur-unsur kerucut. Perhatikan gambar kerucut di bawah ini, lalu amati gambar tersebut dan tentukan bagian-bagian kerucutnya. Nah, jadi unsur-unsur kerucut terdiri dari yang pertama ada sisi kerucut berupa sisi lengkung yang disebut selimut kerucut, dan sisi datar berupa daerah lingkaran sebagai alas kerucut. Yang kedua ada rusuk kerucut berupa lingkaran. Nah, jadi lingkaran itu merupakan rusuk kerucut. Selanjutnya ada T adalah titik puncak kerucut. O adalah titik pusat lingkaran alas. AB adalah diameter alas. OT adalah tinggi kerucut. OA sama dengan OB adalah jari-jari alas kerucut atau sama dengan R. T adalah panjang garis pelukis. Menurut teorema Pythagoras berlaku R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan S kuadrat. Materi berikutnya mengenai ciri-ciri kerucut yang akan disampaikan oleh Ibu Wanti Heriani. Ciri-ciri kerucut. Kerucut memiliki alas rata yang berbentuk lingkaran. Kerucut juga memiliki sisi lengkung, bisa dilihat di gambar. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi tinggi yang dilambangkan dengan T dan sisi jari-jari alas yang dilambangkan dengan R. Kerucut juga memiliki satu rusuk. Kerucut mempunyai satu titik puncak yang berada di atas seperti pada gambar. Materi berikutnya mengenai jaring-jaring kerucut dan luas permukaan kerucut yang akan disampaikan oleh Ibu Raid Sahartarti. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan jaring-jaring kerucut. Kerucut jika dibelah maka akan terbentuk jaring-jaring. Nah, untuk gambar yang di sebelahnya yang paling atas disebut selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Sedangkan yang di bawah disebut alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk luas selimut di sini saya akan menjelaskan. Diketahui luas selimut kerucut sama dengan luas juring lingkaran TC1 C2. Lalu panjang busur C1 C2 sama dengan keliling atas kerucut sama dengan 2 pi R atau R sama dengan S. Nah, untuk luas juring TB1B2 per luas lingkaran sama dengan panjang busur TB1B2 per keliling lingkaran. Lalu luas juring TB1B2 per pi R kuadrat sama dengan 2 pi R per 2 pi R. Luas juring sama dengan luas selimut sama dengan pi RR.
S. Nah, untuk luas alas kerucut, di sini luas alas kerucut sama dengan L lingkaran pi R kuadrat. Nah, maka luas permukaan kerucut L sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai volume kerucut yang akan disampaikan oleh Ibu Restu Fitriani. Volume kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka volume kerucut sama dengan volume limas. Jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Maka hasilnya 1/3 pi R kuadrat T. Nah, berikutnya akan ada beberapa contoh soal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami apa itu definisi kerucut, kemudian unsur-unsurnya apa saja, ciri-cirinya seperti apa, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa kerucut itu memiliki luas permukaan dan volume. Nah, untuk supaya kita bisa lebih memahami atau lebih mengetahui bagaimana cara pengaplikasian rumusnya, kita akan coba mengerjakan atau saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu contoh soalnya. Ibu ingin membuat tumpeng dengan tinggi 30 cm dan diameter alasnya 18 cm. Hitunglah volume tumpeng tersebut. Nah, jadi di contoh soal yang pertama ini, di mana ada seorang ibu yang ingin membuat tumpeng dengan tinggi 30 cm dan diameter alasnya itu 18 cm. Nah, sudah kita ketahui, otomatis berarti si tumpengnya ini itu bisa dipastikan bahwa si tumpengnya ini berbentuk kerucut, ya, kerucut. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk menghitung volume tumpeng tersebut. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian. Nah, untuk cara pengerjaannya, yang pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tadi. Nah, yang kita ketahui itu tadi ada tinggi dan diameter. Nah, kita tuliskan tingginya itu adalah 30 cm, kemudian diameternya adalah 18 cm. Nah, karena diameter itu kan 2 kali dari jari-jari, dan jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, berarti otomatis jari-jarinya itu adalah 9 cm. Nah, kalau kita sudah menuliskan apa yang kita ketahui dari soal yang tadi, langsung saja kita bisa menjawab soalnya. Nah, pertama, kita masukkan terlebih dahulu rumus volumenya, yaitu 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Nah, kemudian kita tuliskan lagi, kita masukkan apa yang kita ketahui tadi ke rumus volumenya. Nah, yaitu ada 1/3 dikali pi. Pi-nya itu kan 3,14 atau 22/7. Kita bisa memilih salah satu dari kedua bilangan tersebut, bisa 22/7 atau 3,14. Nah, di sini saya mengambil 3,14 atau 3,14 dikali R. R-nya itu kan tadi diameternya itu kan 18 cm. Nah, otomatis jari-jarinya itu adalah 9 cm. Jadi, R-nya adalah 9. Karena R-nya harus di pangkat 2, jadi 9-nya itu 9 di pangkat 2 dan tingginya itu adalah 30 cm. Nah, setelah kita memasukkan atau memasukkan angka-angkanya ke rumusnya, kita bisa langsung mengoperasikannya, yaitu 1/3 dikali 3,14 dikali 81 dikali 30, yaitu hasilnya
2543,4 cm kubik. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, supaya kita bisa lebih paham, kita pergi ke contoh soal yang kedua. Saya bacakan terlebih dahulu. Bayu memiliki sebuah kaleng tanpa tutup yang berbentuk tabung dengan tinggi 15 cm dan diameter alasnya adalah 8 cm. Dan Dimas memiliki mainan yang berbentuk kerucut. Ketika bermain bersama, Dimas memasukkan mainan kerucut tersebut ke dalam kaleng. Ternyata, mainan kerucut tersebut memiliki tinggi dan besar alas yang sama dengan kaleng. Berapakah volume dari kerucut tersebut? Nah, untuk cara pengerjaannya, kita langsung ke penyelesaian. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tadi. Di mana tadi bahwa Bayu itu memiliki sebuah kaleng tanpa tutup dengan tingginya itu 15 cm dan diameter alasnya adalah 8 cm. Sedangkan Dimas memiliki mainan yang berbentuk kerucut, namun tidak diketahui tingginya berapa, kemudian diameter alasnya berapa. Nah, jadi yang kita tulis diketahui ini adalah hanya tinggi tabung dan diameter tabungnya saja. Yaitu tinggi tabung adalah 15 cm dan diameter tabungnya adalah 8 cm. Nah, setelah kita menulis apa yang kita ketahui dari soal tadi, kita langsung menjawab pertanyaannya. Tadi ditanyakan bahwa berapakah volume dari kerucut tersebut. Namun, karena yang kita ketahui di sini adalah tinggi tabung dan diameter tabungnya, maka yang pertama kita itu harus mencari volume tabungnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita masukkan dulu rumusnya, rumus volume tabungnya, yaitu PR kuadrat kali tinggi. Kita masukkan Pi-nya yaitu 3,14 atau 22/7, namun di sini saya mengambil 3,14. Kemudian kita masukkan R-nya atau jari-jarinya, karena tadi yang kita ketahui adalah diameter tabungnya yaitu 8 cm, otomatis jari-jarinya itu adalah 4 cm, yaitu menjadi 4/2, yaitu 16, dikali tingginya itu adalah 15 cm. Nah, setelah kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kita bisa langsung mengoperasikannya, yaitu 3,14 dikali 16 dan dikali 15, hasilnya adalah 753,6 cm kubik. Nah, setelah kita mengetahui volume dari tabung tersebut, kita bisa langsung mencari volume dari kerucutnya, karena tadi yang ditanyakan adalah volume kerucutnya. Nah, untuk mencari volume kerucutnya, kita langsung masukkan rumusnya, yaitu 1/3 Pi tabung. Mengapa tidak seperti rumus yang tadi? Karena memang di sini yang kita ketahui itu adalah volume tabungnya, jadi 1/3 dikali volume tabung, yaitu 753,6/3 sama dengan 251,2 cm kubik. Nah, itu dia hasil dari contoh soal yang kedua. Jadi, volume kerucutnya adalah 251,2 cm kubik. Nah, mungkin itu saja pemaparan contoh soal dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih. Itu dia pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.